berdua ikut Pak Yusa ke kantor. Tapi kalau kamu mau kelas, kamunya dari lepas. Apa ada terbaik? Kemarin kita sudah berniat keras menurut Mas Dulur. Apakah kamu sudah menghormati yang keras yang sudah kita buat atau belum? Jadi Mas Dulur yang mau yang senang kelas yang kita kemarin kan kemudian kira-kira bagaimana tindakan Mas Nurul selanjutnya? Saya akan meminta maaf kepada Dijat atas kesalahan tadi, Pak. Apakah kamu menyesali atas perbuatan kamu kepada Mbak Aziza tadi? Ya, Pak, saya menyesalinya. Baik, silakan kamu lakukan yang menurut kamu baik. Jika meminta maaf dan menyesalinya adalah perbuatan yang terbaik yang kamu pilih, Bapak akan merasa senang. Silakan Mas Nurul lakukan tindakan yang menurut kamu baik. Baik, Pak. Dijat, minta maaf ya. Ya, sama-sama. Terima kasih karena sudah berkenan dan bisa berteman kembali. Kalian memang anak yang hebat. Baik, kalau masalah sudah selesai, kalian bisa keluar. Melanjutkan aktivitas kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana banyak ini? Baik, kemudian sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita punya suatu permainan. Kamu bisa tepuk? Bisa? Ini apa? Spidol ini kalau Pak Yusa lempar, kamu tepuk. Tapi kalau tidak saya lempar, tidak usah. Supaya ayo semua. Ya. Kan konsentrasi. Loh. Saya sudah konsentrasi. Hari ini kita coba karena itu hari pertama kita masuk, sebelum nanti menginjak pada hari selanjutnya kita coba anak-anak untuk membuat suatu aturan yang kita sepakati bersama-sama. Bedanya kalau dulu kita punya aturan, itu aturannya itu kan dari sekolah. Kamu tahu, oh itu aturannya tahu guys, kudu guys sepatu itu kan harus pakai sepatu hitam, terus pakai baju seragam yang lengkap itu. Nah sekarang kita coba kita balik. Yang membuat aturan itu kamu. Kenapa? Kok kamu yang membuat? Karena aturan itu yang melakukan nanti, yang melaksanakan nanti, yang harus mentaati itu adalah kamu juga. Benar salah? Betul kan? Tapi aturan itu harus kita sepakati secara bersama-sama. Jadi satu kelas ini harus bersama-sama mentaati aturan itu. Nah, tujuannya apa? Supaya apa? Supaya kelas kita ini bisa tercipta suasana yang nyaman. Nah,
yang telah disepakati secara bersama-sama oleh warga kelas. Warga kelas itu siapa? Siapa? Guru apa muridnya? Guru dan muridnya. Dan kita sepakati secara bersama-sama, kemudian kita laksanakan juga bersama-sama. Contoh misal membuang sampah di tempat sampah. Coba kamu nanti misalkan wasiat ini, lembaran ini, tulis satu atau dua hal aturan yang ingin kamu tulis, yang tujuannya supaya kamu angan-angan kelas saya ini biar indah, biar rapi, biar tertata bagus. Itu harus bagaimana? Kamu kan punya bayangan, punya mimpi. Siapa yang nggak pernah bermimpi? Ayo, siapa yang tidur nggak pernah bermimpi? Pernah bermimpi? Pernah punya cita-cita? So, kamu udah punya cita-cita. Pernah bayangkan, oh kalau besar saya ingin punya sepeda motor brake. Atau kalau besar saya ingin bekerja di mana? Punya mimpi seperti itu? Punya keinginan seperti itu? Kalau besar saya lihat anak saya itu kok enak jadi dokter, saya jadi dokter. Itulah itu. Nah, kita kembalikan ke kelas. Kamu impikan kelasmu itu kamu ingin jadikan seperti apa? Jadi kertas yang indah, yang bersih. Nah, kalau yang jadi kertas yang bersih, berarti membuang sampahnya kemana? Di sembarang tempat atau ke tempat sampah? Tempat sampah. Itu kan? Atau kemudian dijadikan kelasnya tertib. Artinya tertib, tidak ada anak yang berkelahi. Aku ini nggak begitu gerut kayak karo sama karo koncone. Berarti kan kudu piye? Harus bagaimana? Berarti harus saling menghargai. Itu ya? Bisa ya? Coba saya berikan kertasnya satu-satu. Pak, berapa yang ditulis ini? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 100, boleh kalau cukup. Kalau nggak bisa, belum jualan. Cukup. Nah, sekarang ditulis. Selesai menulis, kalau sudah selesai kasih nama ya, jangan lupa kasih nama di sini. Sebelah ini kasih nama. Nurul, misalkan Nurul tidak boleh tidur di kelas. Misal. Tapi sebelum membuat aturan itu, kamu bayangkan kelas kamu itu ingin seperti apa? Contohnya. Seperti yang main contohkan tadi, misalkan ingin kelasnya bersih, rapi, maka membuang sampah harus gimana? Dan ayo saya beri waktu 5 menit. Nah, kalau sudah maju, ditulis ke bapak, ditempel di depan sebelah sini aja ya. Jawab apa? Ayo jawab apa? Ayo siapa yang berani? Jawab apa? Tempel, ayo tempel, ayo. Sudah tempel, ayo.
Tapi kelasnya indah. Nah, berarti harus bagaimana? Nah, itu. Iya. Ayo kami. Kasih nama ya, jangan lupa kasih nama. Dan Anda balik dulu lagi. Saya bacakan satu-satu. Kemudian kita sepakati bersama-sama. Siap? Nah, ini saya pindah ya, saya pindah ke sini. Ini kata-kata yang bagus. Nah, yang pertama saya baca dari sini ya. Ini pertanyaannya Zuan. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju apa tidak kamu? Setuju. Setuju? Setuju. Jadi mulai hari ini kalau membuang sampah di mana? Sampah. Tulis ya. Buat muda ya, ini ya. Sekarang punya Aida. Siapa Aida? Mana Aida? Nah, ini dia bilang saling menghargai sesama teman. Nah, tujuannya apa? Biar tidak ada perkara atau perkara. Ya. Setuju apa tidak? Setuju. Saling menghargai sama teman? Anak-anak ini yang harus melaksanakan adalah kita tiga. Ini siapa ini? Revo. Reva. Ingin kelas bersih. Sama ya, berarti harus buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya sama. Tapi tidak usah terus, geng. Terus siapa ini? Maaf apa?
Ivan. Kurang lagi. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang coret tembok. Setuju apa enggak? Setuju. Yang dilarang mencoret tembok. Nomor 4. Nih, Ilham. Tidak boleh tidur saat pelajaran. Setuju apa enggak? Setuju. Yang kedua, tidak boleh makan saat pelajaran. Setuju apa enggak? Setuju. Semua setuju? Sepakat? Sepakat apa tidak? Saya tulis. Nih, Febri ingin kelasnya bersih. Jadi kalau ingin kelasnya bersih harus buang sampah pada ini saya tidak. Terus datang tepat waktu kaping. Wah. Kaping ini saya koi paling dia ini kelas 6 ini datangnya semua tepat waktu. Setuju atau tidak? Setuju. Berarti kalau masuknya jam 7, kamu harus datang jam berapa? Setengah 7. Setengah 7. Ada yang bilang, Pak, saya berangkat jam 5. Saya nyelangin pagi bersih kelas. Hasan, tidak boleh makan di kelas. Yang kedua, tidak boleh bermain HP. HP enggak tidak? Apa tidak? Tidak boleh berkelahi. Betul apa enggak? Apa setuju apa tidak? Setuju. Boleh nggak anak teman itu berkelahi? Boleh. Boleh apa tidak? Kira-kira kalau ada yang berkelahi, itu yang menang itu siapa? Antara yang dua orang ini. Kosong. Kalau yang berada berkelahi, yang menang siapa? Ya sama dua-duanya kalah. Dari kode loroi, ya toh? Berarti kita sepakat ya. Terus punyanya berbicara dengan baik dan sopan. Benar nggak? Antar teman boleh nggak saling berbicara menjelek-jelekan? Itu kalau nih mau panggil nama orang tua? Boleh atau tidak? Masih ada atau tidak? Masih. Tapi dengan aturan kesepakatan kita ini boleh tidak? Saya pegang lo ya. Saya pegang lo ya. Kita buat keyakinan kelas bahwa harus berbicara yang baik dan sopan, termasuk pada bapak ibu gurunya. Boleh nggak berbicara dengan Pak Medi itu biarkan? Atau berbicara dengan bahasa yang kasar? Nah, sekarang itu yang berarti berbicara
Bersihkan kelas setiap hari berarti piket. Bersihkan kelas dan berarti piket setiap sesuai jadwalnya. Terus sepakat atau tidak bahwa petugas piket harus melaksanakan piket sesuai jadwalnya? Setuju atau tidak? Setuju. Terus masuk tepat waktu sudah perlu belajar ya, sudah pergi membersihkan kelas, tidak boleh tidur di kelas, sudah saling menghargai sesama teman. Nah, ini bully, tahu bully? Apa bully? Yang membuli itu apa? Menyebut nama orang tua, memanggil nama temanmu dengan nama orang tua termasuk bully. Kira-kira itu benar apa salah? Kira-kira itu sesuai dengan menurut kamu hal itu adalah sesuatu yang benar apa salah? Salah. Kira-kira kamu sepakat juga ini ada usulan dari temanmu Vicky tidak memberikan Vicky ini Tasya saling menghargai sama temanmu juga, saling menghargai sama saling menyayangi sama teman. Ya, selain yang ada di sini, apalagi yang ada di kamu kita masukkan di sini. Berpakaian sopan dan rapi. Berpakaian sekolah, berpakaian apa? Nah, ini sudah anak 10 keyakinan kelas yang kita buat. Nah, keyakinan kelas ini mari kita laksanakan secara bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya kondisi kelas kita itu bisa berjalan baik, bisa nyaman, antar teman tidak ada saling berkelahi maupun juga bertengkar. Ada membuang sampah pada temannya, saling menghargai sesama teman, dilarang mencoret tembok, tidak boleh tidur saat pelajaran, tidak boleh makan saat pelajaran, datang tepat waktu, tidak boleh berkelahi, berbicara dengan baik dan sopan, petugas piket kelas membersihkan kelas sesuai jadwal, dan yang ke-10 berpakaian lengkap dan rapi. Sekarang kita coba yang ini, tidak boleh tidur saat pelajaran. Kita katakan apa ya yang enak itu? Saat pelajaran harus memperhatikan dengan baik. Siapa yang biasanya tidur waktu pelajaran?
Saya kira ini anak-anak semua keyakinan kelas kita. Nanti setelah main ketik di laptop, kemudian print, kita tempel di kelas supaya semua bisa melihat. Biar juga bisa menjadi contoh bagi kepada adik kelas kami. Saya akhiri demikian. Ada pertanyaan? Saya akhiri kesempatan ini, sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Bapak Guru SDN berdua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya akan kita nantikan di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih karena dengan bersedia untuk mengikuti diseminasi praktek nyata, aksi nyata tentang budaya positif dan restitusi. Sebagai tugas kami, saya sebagai seorang calon guru penggerak. Maka sebelum kita memulai ini, sehingga untuk semua kali memberikan kelancaran, mari kita awali dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, saya perkenalkan salam guru penggerak ini. Mohon nanti diikuti. Jadi kalau saya bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kita pilih. Baik, 1, 2, 3, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, semangat sekali. Karena ini adalah kita itu sebagai seorang guru itu harus tergerak hatinya, bergerak jiwa, bergerak fisiknya, dan menggerakkan lingkungan sekitar kita supaya ekosistem pendidikan di sekitar kita itu menjadi lebih baik. Dengan ini, dengan salam guru penggerak ini, artinya bahwa sebagai seorang guru kita, tugas kita adalah menggerakkan ekosistem pendidikan di sekitar kita supaya menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Karena Indonesia sudah saatnya anak-anak kita bikin dengan pengetahuan baru dan hal-hal baru yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Terus perkenalkan, nama saya Muhammad Insya Fajar Nobriansyah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jombang. Next. Nah, ini saya punya sebuah pantun. Pergi ke Surabaya hari Minggu. Oleh-olehnya sepatu dan tas. Ayo belajar paradigma baru untuk pendidikan yang berkualitas. Kita mari dengan setelah kita diseminasi ini, kita belajar paradigma tentang pendidikan baru, bagaimana kita menghadapi anak-anak kita, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita supaya mendapatkan takdirnya, yaitu mendapatkan setiap anak itu punya takdir, punya takdir, punya hal yang sudah mereka akan dapatkan nanti ketika dewasa. Tugas kita adalah mengarahkan itu. Dan paradigma baru dalam pendidikan
kita untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Slide next. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Semua Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, Menteri Pendidikan pertama. Yang pertama filosofinya yaitu pendidikan yang menghamba pada anak. Jangan ini artinya menghamba itu bukan artinya seperti kita apa itu? Menghamba itu jangan menyembah, bukan. Tapi menghamba adalah kita bertugas untuk membuat anak-anak kita sebagai seorang guru bertugas untuk mengarahkan. Jadi anak-anak kita membuat pendidikan ini itu bertujuan untuk anak-anak kita. Kita tunjukkan untuk anak-anak kita merancang sebuah pembelajaran itu berpusat pada anak-anak. Kita merancang pembelajaran kita di kelas, bagaimana menata kelas itu berpusat hanya untuk anak-anak. Jadi semua yang kita lakukan di sekolah ini hanya untuk anak-anak atau siswa-siswa kita. Itu maknanya menghamba seperti itu. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau kodrat alam artinya kalau pendidikan kita itu sesuai dengan lingkungan alam kita tinggal di sekitar kita tinggal. Contoh misalkan kalau kita di sekitar di Brodor 2 ini banyak sawah, maka pendidikan kita kodrat alamnya warna kita bisa membuat materi pembelajaran dari lingkungan kita yaitu sawah. Atau juga kodrat zaman bahwa pendidikan kita ini sesuai dengan zamannya. Kita sudah tidak cara pendidik kita itu cara didik kita ke anak-anak siswa kita itu mungkin tidak akan sama dengan cara didik guru-guru kita ke kita dulu. Contoh misal, kalau dulu anak-anak kita misalkan diajari perkalian sama guru kita kan cuma mungkin menghafal 1 kali 1 di depan kelas. Atau kalau kita membaca, belajar membaca misalkan membaca, ayo anak baca bukunya. Nah, tapi sekarang anak-anak kalau dengan modern zamannya dengan perkembangan teknologi, menurut perkembangan teknologi yang ada, maka anak-anak itu bisa belajar sendiri di rumah, belajar dengan menggunakan aplikasi-aplikasi permainan. Jadi itulah program zaman. Jadi pendidikan itu menyesuaikan dengan keadaan zaman kita. Kalau dulu misalkan Bapak Ibu guru kita kalau mengajar hanya mengandalkan penjelasan saja, Bapak Ibu kita bercerita melakukan metode ceramah. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang bagaimana? Kita menaikkan LCD, kemudian membuka YouTube, anak-anak bisa belajar dari YouTube. Jadi itulah yang namanya kodrat zaman, menyesuaikan dengan keadaan zaman yang saat ini. Kemudian filosofi yang ketiga yaitu tujuan pendidikan yaitu menuntut sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini adalah tugas kita sebagai guru adalah menuntut anak-anak kita, karena setiap anak itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Tidak bisa anak-anak itu kita tentukan, misalkan si A, misalkan anak kita sendiri. Bukan kita sendiri, kita kan tidak bisa menentukan. Wes mas, kamu besok harus jadi guru. Bagaimana kamu harus jadi guru, nanti dimasukkan ayah ke Indonesia, kemudian kamu harus tidak bisa harus itu mungkin filosofi Bapak Ibu kita seperti itu. Tapi kalau sekarang itu tidak bisa seperti itu. Karena anak itu punya takdirnya sendiri. Ada orang tuanya itu anaknya lebih dari polisi dibanding dari dokter. Jadi tugasnya apa? Menuntun supaya mereka mencapai takdirnya masing-masing.
kalau dulu ada filosofi apa sama bahasa bahwa anak itu terlahir seperti kertas putih atau botol kosong. Ternyata itu sudah tidak dipakai lagi. Bahwa sekarang kita dibawa bahwa anak-anak itu lahir sebenarnya sudah banyak juga dari orang lain yang kertasnya. Mereka sudah membawa takdirnya sendiri. Maka tugas kita sebagai guru adalah menuntut mereka supaya mereka melihat takdirnya tersebut sebagai seorang manusia dan bagaimana menjadi seorang anggota masyarakat yang baik. Kenapa? Karena banyak di antara kita masa remaja sekarang anak-anak kita itu sudah terlalu cuek terhadap lingkungannya. Maka dengan itu tugas kita menuntut mereka supaya rasa cuek-cuek itu hilang kemudian menjadi seorang warga masyarakat yang baik. Nah yang ketiga, ingkang sosum tulodo ilman jawa karso nuri ya kira-kira siapa yang tahu artinya ini? Ingat di pripun rumah di depan memberi contoh, di tengah tes di tengah memberi motivasi, di tengah memberi motivasi di belakang mengikuti. ayo moga ayo ditambahin saya kira dia iya jadong asal tuturi ada yang termasuk di bednya anak tapi apakah kita tahu tuturi hadaya itu apa? Asal tulodo itu artinya turun. Berarti di belakang di depan memberi contoh madya kanggo karso di tengah-tengah memberikan semangat motivasi tumuri hadaya ini apa tumuri? Di belakang memberikan dorongan atau dorongan semangat. Jadi sebagai seorang guru kita adalah contoh role model bagi anak-anak kita. Dimulai dari apa? Cara kita berpakaian, cara kita berhias selama pada ibu guru atau bapak guru. Itu menjadi role model bagaimana cara kita bertutur kepada mereka. Itu menjadi role model. Nah, di tengah memberikan motivasi sebagai guru kita harus memberikan suntikan motivasi ke mereka. Kita harus membuat mereka tidak pantang menyerah dalam menghadapi maliknya kehidupan ini. Dan tuturi handa yang di belakang memberikan dorongan. Dorongan itu sangat-sangat penting. Banyak kejadian bahwa anak-anak kita itu jadi anak-anak generasi yang gampang menyerah. Karena apa? Karena itu tadi tidak ada dorongan dari orang tua, dari guru. Maka kita perlukan seperti apa? Kita perlu memberikan sebuah dorongan kepada para siswa kita, para murid kita. Next. Sekarang ada pertanyaan menarik. Kira-kira yang jawab setuju atau tidak setuju? Satu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawab setuju atau tidak setuju? Yang jawab tidak setuju anak-anak. Nah, bukan tuh ya. Berarti yang lain menjawab setuju. Oke. Saya tanya sekarang alasannya. Nanti kita lihat tuh. Perlu dengan alasannya apa? Sekarang bukan berdua. Kalau dengan hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Kalau tidak setuju, kenapa bukan? Saya tidak setuju karena hukuman itu kadang-kadang tambah tidak dididik anak itu tidak tambah didisiplin. Kadang-kadang anak lebih ngejek atau menyimpang lah karena dia membutuhkan perhatian. Terima kasih. Kalau Buma dari Buma seperti itu dari pendidikan apa hukuman itu belum tentu bisa membuat anak mereka disiplin. Ada anak-anak nakal itu karena memang sedang mencari perhatian ke gurunya.
Kalau yang setuju, monggo buka ini. Saya lebih setuju diberi hukuman, akan tetapi dalam tanda kutip hukumannya itu harus sesuai, Pak ya. Jadi harus mendidik anak, nggak harus pakai kekerasan atau biar bagaimana kita tidak diejek oleh anak. Terima kasih. Berarti tegas boleh ya. Untuk jawabannya kira-kira di belakang nanti di slide selanjutnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membaca puisi dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak setuju? Bagaimana? Setuju semua? Setuju. Apakah betul apa salah? Di belakang. Yang ketiga, memberi penghargaan dan memberikan motivasi pada anak. Setuju apa tidak? Jadi ketika kita memberi penghargaan, misalkan putra jenengan ya, nggak mau mandi, misalkan Haikal nggak mau mandi, kan karena keenakan main HP, misal buana, misalkan terus, ayo mandi, nanti setelah mandi dijampi HP ibu, nah itu kan privat ya kan? Kira-kira itu setuju apa tidak setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Yang tidak setuju tiga. Yang setuju angkat tangan. Bun, aku mau berkata apa? Saya buat. Kira-kira kalau tidak setuju hasilnya apa buat? Anak itu kan tergantung kebiasaan. Kebiasaan. Jadi terbiasa main terus biasa. Jadi nek kuliah di kampung masih boleh mati tak kami gawe. Besok dilakukan lagi. Besok tak kami mana kok aku jadi kami HP malih. Nah, kan Pak. Jadi jangan takut terus. Jadi kok aku sesuk boleh mewah gue kali masih pakai HP. Aku makan biarin hari nanti. Ya. Beri tepuk tangan dulu ya. Apa-apa. Nanti jawaban, nggak ada jawaban salah, itu kan pendapat kita. Monggo. Sekarang yang setuju, Bun, dengan setuju Bun. Ini memberikan motivasi pada anak. Alasannya setuju apa Bu? Saya tidak setuju. Setuju lah, Tidak setuju karena dengan memberikan motivasi, memberikan penghargaan itu menambah semangat anak untuk melakukan hal yang positif. Terima kasih pendapatnya teman-teman. Mari kita lihat slide selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ini. Disiplin positif dan nilai kebajikan unit bersama. Next. Yang pertama, perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Monggo, mari kita di depan panjenengan ketika ada kertas, mari kita sobek sekali kertas. Kemudian tulislah sesuatu yang berharga menurut Anda. Jangan tulis sesuatu yang berharga. Nah, ini berharga. Wes apa saja yang menurut jenengan berharga? Sini saja. Saya tulis dulu. Ini saya coba dulu. Kemudian letakkan di salah satu tangan.
kemudian genggam untuk bentuk sebuah kepala. Mari kita coba, kita genggam tangan kita dengan di dalamnya ada kertas. Nah ini ya, ini saya ya. Sekarang kita coba praktekkan juga. Sekarang coba, misalkan ini Bu Koi dan Bu Ut. Coba Bu Ut minta kepala kertas yang ada di kepalanya Bu Koi dengan segala cara, dengan memaksa boleh, meraih boleh. Nah, Bu Koi ini adalah benda paling berharga yang Anda miliki dalam hidup. Nah, jadi kan kalau bagaimana mempertahankannya, itu kepalanya Bu dilepas dulu. Nah, coba, ayo. Ya, itu jangan pertahankan. Nah, bagaimana? Ayo, ngomong. Tuh. Boleh segala cara, boleh dengan mundur. Tuh, sebentar, coba lagi. Gunakan cara seperti membujuk, merayu, mengajak, menyuap agar kepala tersebut dapat tergerak. Ayo depan dulu, depan lagi di sini Bu. Kita coba perhatikan di depan sini Bu. Biar tahu kepala tangannya. Monggo. Enggak apa-apa Bu, monggo. Biar kan ada anaknya. Ayo kasih kurma, kita kayak desa terus. Repe kita mau nasi mau bulanan, Mbak. Coba pokoknya nanti bagaimana? Ini adalah praktek tentang kepala tangan. Yang cantik, berikan ya tangannya ini ya. Gak mau Bu, kalau aku kata-kata sampai lah. Ini kan juga berarti aku. Tolong dikasih ya, saya tutup. Apa dulu? Kalau bilang butuh, nanti saya kasihkan. Ini semuanya saya. Jadi kalau emang ada nanti dari tim saya. Apa ya sampai segitu ya? Enggak, kita atur dulu. Ini adalah praktek kepala tangan Bapak Ibu. Bagaimana kita membayangkan ke anak kita ya? Anak kita punya barang berharga, kemudian diminta oleh temannya. Temannya mesti akan merayu. Ayo nanti saya tak ngomong nanti ajarin diri sewu. Kok tak ngomong segoy itu anak wis. Oke, ini barangnya kayak mengangkat, merayu dengan segala cara seperti yang buruk tadi. Apa yang terjadi kita sudah melihatnya. Nah, ini adalah perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Sementara ini kan kita membayangkan ya, bahwa seorang guru itu harus mengontrol murid. Itu adalah ilusi Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi pada dasarnya anak-anak itu, misalkan si Hafid kelas kamu, kita tidak bisa menyuruh Hafid melakukan sesuatu, sesuatu untuk merubah kebiasaannya. Apabila dia tidak ada, kalau orang Jawa itu bilang rentak dalam hatinya. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal tersebut terjadi karena guru sudah mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi selama ini bayangan kita bahwa kita mengontrol murid kita itu adalah sebuah ilusi ternyata. Bahwa tidak benar kita itu mengontrol murid kita. Sebenarnya kalau anak kita mau melakukan kita dengan terpaksa karena mereka mengizinkan, wes aku tak melok omongan ini, wes aku tak melok omongan ini. Tapi kalau ini sebenarnya untuk membuat anak itu mau, karena harus berasal dari dalam dirinya. Jadi kalau Jawa itu bolak renteke hati. Nah, ada niat dalam hati. Next. Yang kedua, teori kontrol atau teori pilihan.
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang kita kan begini, kita ini kalau membuat anak merasakan diri kita itu merasa bersalah. Ketika dia melakukan perbuatan yang salah, kita ini bukan tambah duduk bahwa perbuatan itu salah, tapi tambah ngejeluk awak itu sampean dulu gelok kan wah itu kocok itu coba tunjuk nanti mimisem nanti keluar darahnya. Dengan itu kita beranggapan bahwa dengan seperti itu, dengan memberikan kritik seperti itu, kita menganggap bahwa itu bisa mengontrol murid kita. Itu ternyata ilusi, tidak benar. Ada misalkan tidak kerjakan PR-nya kamu kerjakan bis, apa misalkan dapat nilai jelek atau, dan itu kok nilainya 30. Dan kamu belajar di rumah ada tulisanmu ya, tulisanmu ya pager ditotok, kayu ditotok kayak pager. Anak-anak sudah kritik seperti itu. Kita berharapan kita bahwa dengan kritik seperti itu, anak itu bisa menjadi lebih baik. Tapi ternyata itu adalah ilusi, kurang tepat. Allah sebenarnya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti tadi Bu, kita barangnya Bu Oil, saya minta barangnya, nanti tak berikan uang ini. Penguatan positif atau bujika adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mengawali murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi guru tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kelas kita itu kita ini kan seperti evaluasi diri kita. Dalam kelas kita membujuk murid kita dengan hal-hal yang misalkan, Mas, kalau kamu mau belajar di rumah, mesti kamu akan jadi anak-anak pintar. Mas, jangan suka bertengkar sama temannya, harus itu. Kita bujuk seperti tadi bukuin, ayo kasihkan buku, bilang ayo kasihkan barangnya, nanti saya berikan es, saya berikan. Itu adalah penguatan positif. Tapi itu semua adalah, kalau kita menginginkan dengan itu anak-anak akan menjadi kita kontrol, itu adalah sebuah ilusi, sebuah hal yang tidak nyata. Next. Nah, sekarang teori kontrol yang selanjutnya, ilusi ada bahwa orang dewasa melihat untuk memasak. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka melihat jauh untuk membantu muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengumpulan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Sebuah ilusi bahwa kalau kita menganggap diri kita adalah orang-orang dewasa, murid kita adalah anak kecil, bahwa kita ingin murid kita melakukan apapun yang menurut kita pandangan kita itu baik. Ternyata kita selalu mengatakan, sama ibu, turun sampai bapak ibu, guru, sama guru, contoh kaya bapak ibu, guru, sinamu kaya mas-masku. Kita itu adalah sebuah ilusi. Kalau kita bukan seperti itu, dengan seperti itu anak-anak akan jadi kita kontrol. Itu adalah sebuah ilusi. Next. Nah,
Ini paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol bedanya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau terus stimulus responnya kalau kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Jadi kita ini orang itu berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Benar itu bagaimana? Apakah orang lain yang mengontrol kita, apa kita yang mengontrol diri kita sendiri? Itu kalau teori kontrolnya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga kalau orang lain tidak bisa mengontrol kita, berarti kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk anak didik kita. Terus Anda tidak bisa pemasangan pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya kau bujuk tadi seperti bukan sama bu tadi, kayak bukan kasih sama bukan dibujuk sekarang. Dibujuk dalam keharapan dengan kata-kata manis maupun kata-kata yang agak pahit masih tidak berlaku, maka kalau kita menggunakan pemaksaan itu juga belum tentu benar. Maka yang benar bagaimana? Kolaborasi atau potensi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dua orang itu harus berkolaborasi bagaimana untuk menciptakan hal baru yang bisa membuat menjadi jalan penengah bagi mereka berdua. Karena stimulus respon model berpikir menang kalah, kalau teori kontrol model berpikir menang. Jadi kalau dari stimulus respon itu ada orang kalau kita berpikir aku menang berarti pokoknya dulu kalah. Tapi kalau di teori kontrol bahwa kita menggunakan pendekatan win-win solution. Next, makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kemampuan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan yang untuk persalahan dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita bisa menginjau dari disiplin, kalau ini kan disiplin yang buat orang dari potensinya menuju arti makna sebenarnya dari disiplin adalah belajar. Jadi makna arti sebenarnya adalah belajar. Nah, tapi disiplin di negara kita ini sudah salah kaprah. Artinya apa? Kalau arti makna disiplin atau makna sebenarnya disiplin adalah belajar, artinya apa? Belajar kan menggali dalam dirinya, menggali potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan, untuk mencapai hal-hal yang ingin dia peroleh, menggali potensi dalam dirinya. Tapi dalam budaya kita, bahwa disiplin adalah apa? Membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi takut
merasa tidak nyaman pada orang tersebut. Berarti ada hal yang keliru. Terkadang kita menanamkan disiplin supaya membuat anak-anak kita itu kan menjadi takut dengan kita. Padahal mana disiplin sebenarnya adalah apa? Belajar atau menggali potensi yang ada pada diri peserta didik atau diri orang lain. Makanya berarti pemahaman kita tentang disiplin itu berarti perlu kita perbaiki. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin tinggi, disiplin diri yang tinggi, yang mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi implisit dan eksplisit. Jadi motivasinya itu dari dalam dan dari luar. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau lintas bahasa, suku bangsa maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Jadi setiap kalau dari William belajar atau dalam pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Yang kedua, kalau menurut Dian Gosser, dengan kaitan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsika akan terbangun sehingga gerakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan tujuan mulianya itu apa? Dari penerapan disiplin positif akan terbentuk murid-murid kita yang berkarakter, berdisiplin, satu, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi ujian dia apa. Kalau sekarang ya sama dengan tujuan dari sama dengan profil pelajar Pancasila. Banyak. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman. Jadi motivasi manusia itu ingin menghindari tidak nyaman atau hukuman. Sudah manusia itu mungkin. Jadi setiap kita mesti ingin lolos dari hal-hal yang tidak nyaman pada diri kita atau hukuman. Terus apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Terus pertanyaannya gini, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus selanjutnya, untuk mendapatkan barang atau penghargaan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi seseorang itu ingin melakukan sesuatu, itu terkadang mesti ada pertanyaan pada dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, dapatkan apa? Mestinya apa? Imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai percaya diri, disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap membuat perintah sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu artinya apa? Tidak terlepas dari perintah, tapi juga bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang itu kalau masyarakat merdeka itu bebas-bebasnya, tapi kurang. Apa yang kurang? Benar bebas yang terlepas dari perintah, tapi apa? Yang kurang juga cakap membuat dirinya memerintah dirinya sendiri. Dengan bisa memerintah dirinya sendiri, maka akan muncul kesadaran disiplin pada dirinya. Next. Hukuman dan penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan
Hukuman dan penghargaan, jadi pengaruhnya beribu. Hukuman penghargaan itu punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi jangka pendeknya mungkin putra-putri kita menjadi takut. Jadi gue sepatu, tapi karena apa? Karena takut. Tapi jangka panjangnya apa? Dia tidak punya kesadaran pada diri tentang hal yang dilakukannya itu apakah benar apa salah. Terus selanjutnya penghargaan menghukum. Yang selanjutnya penghargaan mengurangi ketebalan. Yang lainnya penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Dari di sini penghargaan menghukum. Jadi ketika dia menghukum memberikan penghargaan, kita anggap penghargaan itu adalah sebagai kadang itu sebagai sebuah hukuman. Dan penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Terkadang kita berikan penghargaan itu juga tidak efektif. Next. Hukuman dan penghargaan, dihukum oleh penghargaan, ini apa menarik. Jadi penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini menarik Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi seperti contohnya tadi, misalkan tadi ada anak yang suka bermain HP, disuruh mandi tidak mau, diberi izin. Nanti kalau mandi dulu, kamu beli pinjam HP ibu bunda sampai malam. Jadi kalau seumpama kalau terus besoknya dia nggak mau mandi lagi, terus HP-nya jangan pulsanya habis, apa yang akan terjadi? Apakah dia mau mandi sendiri? Jelas tidak mau. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau kita berikan reward ke anak kita itu justru bukannya menambah apa ya kualitas dirinya, tahu kan mau menurunkan. Jadi dia akan berharap, aku apa ya, aku pengen melakukan hal ini, melakukan hal yang sama, mesti bunda aku mulai, karena kok mesti dikasih ini sama bunda. Jadi tidak ada kesadaran dirinya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Pasti akan dia kan berpikir, kalau saya nggak mau mandi, pasti akan dipinjami. Kalau saya mau mandi, pasti dipinjami HP. Terus akan kejadian akan berulang. Kita saya tidak wajar di rumah, di sekolah seperti itu. Terus penghargaan mengurangi motivasi diri tadi. Jadi penghargaan itu mengurangi rasa apa ya? Rasa kesadaran diri siswa kita, anak kita bahwa oh mandi seperti tadi contoh anak yang mandi tadi bahwa mandi itu adalah untuk kepentingannya dia sendiri. Gitu. Atau juga pernah terjaga apa belajar itu juga adalah untuk kepentingannya dia sendiri. Tapi kalau wes mulai aku sinau ulangan mesti ulangan api dapat diberikan Bu anak uang 10.000. Terkadang uang kipasnya dapat 90, dapat uang pertama dapat 10.000. Dan selanjutnya akan terus dapat uang terus. Apakah anak itu akan berharap apa enggak? Mesti berharap. Nah jadi mengurangi motivasi prinsip motivasi dalam diri anak itu sendiri. Terus bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dan memberikan apresiasi melalui beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Terus bahwa penghargaan berlaku rata-rata sama dengan hukuman. Menurut Al-Bidon menyatakan bahwa penghargaan berlaku dalam kategori kurung sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan tentu
bujuk. Dorongan eksternal, anak dan anak ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Next. Contoh melakukan apresiasi atau kebijakan. Pembukaannya keliru. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada tahun murid baru, di kelas kita. Terus ada situasi lagi, pada saat kamu membantu teman-teman tugas kelompok, dia bilang saya dari dalam tugas kelompok, ada anak yang membantu temannya yang tidak bisa. Misalkan dia bilang saya menghargai. Nilai kebajikannya apa tuh? Lihat. Terus nilai kebajikan itu bu, nilai hal baik yang disepakati secara bersama-sama. Terus ada situasi pada saat kamu kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ada pembukanya, terima kasih untuk dan terima kasih telah mengumpul sama-sama dalam kelas apa yang ada di lantai. Berarti menunjukkan ini apa? Rasa tanggung jawab. Next. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Itu hukuman. Mari kita bedakan dengan konsekuensi. Sudah terencana atau sudah sepakati untuk dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya betul-betul konsekuensi dibentuk oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Jadi apa bedanya? Kalau hukuman itu bersifat apa? Satu arah dari sekolah. Misalkan hukuman satu arahnya dari guru. Misalkan kalau kita di peraturan sekolah ada peraturan sekolah itu berasal dari mana Bapak Ibu? Apakah dari kesepakatan seluruh warga sekolah apa hanya dari sekolah? Dari sekolah berarti satu arah. Nah, jadi misalkan panjangan gini, seperti tadi, misalkan kalau kamu tidak membawa buku, dibawa siapa penulis surat pendek, itu kan dari guru, itu sama dari guru itu hukuman. Tapi kalau misalkan sebelum pembelajaran kita melakukan suatu kesepakatan, anak-anak apabila nanti ada yang tidak bawa di sana, ya kamu ingin diberi apa mendapat konsekuensi apa? Ada yang usul, Pak tulis, Pak dimaafkan, Pak ini. Terus ternyata kemudian disepakati bahwa kalau udah bagus apa itu menulis surat pendek, surat apa? Surat Al-Kausar. Ya itu kalau berdasarkan konsekuensi, kalau berdasarkan kesepakatan itu berarti namanya konsekuensi. Jadi itu bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu dari atas ke bawah, kalau konsekuensi itu adalah apa? Hasil dari pemufakatan dari orang-orang yang berkepentingan tersebut. Kalau di sekolah berarti siswa dan guru. Banyak. Sekarang ini ada pertanyaan. Mohon dijawab. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi kita kan sudah tahu hukuman atau konsekuensi. Kira-kira yang nomor 1 ini hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, yaitu kalimatnya gini, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Alasannya karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagus, betul. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hampir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, betul. Murid diminta untuk
push up 15 kali tidak karena tidak bukan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ini adalah suatu kesepakatan dari teman-temannya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu kan namanya hukuman. Jadi misalkan mulai jadikan bahwa air minum ada temannya jalan kesenggol, moro-moro lebar. Terus si nyenggol membersihkan lampu beratnya. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Betul. Kenapa? Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Nomor 6, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ada anak misalkan si Nurul, kan aturan di sekolah pakai sepatu hitam. Karena dia pakai sepatu oranye. Terus gurunya hukum, gak usah pakai sepatu nyeker aja ke sekolah selama 1 hari. Kira-kira itu konsekuensi apa hukuman? Bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Kalau hukuman, kalau dia langsung, misalkan langsung dari gurunya wes, kamu langsung tidak boleh pertama. Kalau ada kesepakatan dulu sebelum peraturan itu dilaksanakan, diterapkan, itu nanti akan menjadi sebuah konsekuensi. Terus sekali keliling lapangan basket 2 kali kalau melakukan 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa? Hukuman. Next. Nah, saya kira jawab ya. Yang tadi hukuman, betul ya? Nomor 2 hukuman, betul ya? Nomor 3 hukuman, betul ya? Nomor 4 konsekuensi, betul. Nomor 5 konsekuensi. Nomor 6 hukuman, betul ya? Nomor 7 salah kita. Nah, konsekuensi. Kali mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau terlambat, ini adalah nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Nah. Terus next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini penting Bapak Ibu. Ini sebagai pengenalan kita untuk paradigma pendidikan kita yang baru. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu ada hal yang menyakitkan. Yang kedua, membuat anak-anak sakit untuk jangka waktu yang lama, baik fisik maupun hatinya. Makel dari humor. Konsekuensi membuat anak-anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, hukuman anak memberi kedisiplinan. Konsekuensi anak-anak menghargai disiplin. Hukuman banyak adalah bentuknya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau gampang. Karena kalau hukuman mendorong anak-anak menjadi diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak-anak untuk menyesuaikan diri. Lainnya konsep diri yang buruk, yang selanjutnya konsep diri yang baik. Lainnya anak belajar menyembunyikan kesalahan. Lainnya anak belajar mematuhi peraturan. Untuk hukuman, anak merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara waktu. Jadi kalau hukuman itu anak merasa isi malu. Nah kalau konsekuensi kehilangan hak, karena dia sudah sadar bahwa dia melakukan hal yang kurang tepat. Next. Sekarang adalah teori restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mereka bagaimana mereka harus melakukan
tujuan. Disiplin positif memulihkan dirinya dari berbuat salah. Jadi restitusi itu memperbaiki hal dan diri anak ketika anak itu melakukan suatu kesalahan. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berrefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menemukan korban, tapi juga menemukan orang yang telah berbuat salah. Next. Mengapa tidak ada peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Ini pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kira-kira kamu? Aman. Terus. Biar tidak nanti peraturan kita biar tidak ditilang. Apakah itu alasannya? Terus yang kedua ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa itu? Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang ke waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri kita. Nah, untuk mendukung moderasi prinsip kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang telah menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, mengapa kita harus memakai itu? Padahal kalau tidak ada polisi, kalau di dalam di jalan yang bukan jalan raya, kita juga sampai ke sekolah tidak memakai helm. Tapi apa? Keamanan, berarti apa? Kesadaran dalam diri. Nah, terus sama, kalau kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci, menjaga jarak, kenapa? Ketularan kan, berarti apa? Ada kesadaran diri itu menjadi sehat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang ke waktu pada saat itu pelatihan? Kenapa? Pak, kalau telat ya malu, Pak. Bapak jajan. Paling dulu itu Pak, bapak jajan. Yang dari itu apa? Karena keyakinan bahwa kalau kita datang ke tempat waktu, karena apa? Kalau kita datang ke tempat waktu, kita bisa mengikuti materi itu sejak awal. Next. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Next. Keyakinan kelas 2. Ini karena saya mengajar di kelas 2, peraturan membuat sampah tanggung jawab, membuat sampah pada tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab dan berkomitmen. Peraturan mencuci gelas dan piring setelah dipakai. Ini contoh-contohnya Bu ya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab, kesehatan dan berkomitmen. Peraturan kelasnya menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Tentang kesehatan. Sama tadi kalau kita menjaga jarak 1,5 meter itu kan apa berarti? Kesehatan. Meletakkan barang pada tempatnya, tanggung jawab dan keselamatan. Next. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ada apa kebutuhan dasarnya Bu? Kasih sayang dan rasa diterima. Benar apa salah? Kita butuh kasih sayang atau betul? Rasa diterima. Ingin diterima oleh masyarakat awal yang dapat lingkungan sekitar. Benar apa salah? Berarti masih manusia. Terus kesenangan bagi jenengan kira-kira butuh hiburan atau betul? Makanya itu senang dalam belakang. Terus penguasaan, benar. Penguasaan itu artinya bahwa kita ini diakui, kita ini dihormati oleh orang lain. Terus kebebasan, ini adalah kebutuhan dasar.
Juga anak-anak kita itu juga ingin seperti ini. Sana mungkin disayang oleh gurunya. Karena oleh guru sih ini tidak pada senang oleh guru sih. Bos supaya kayak Bu Fitri itu anak-anak intel. Next. Kemudian dasar manusia kemudian bertahan. Bertahan. Itu next. Kemudian dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu ingin disayang dan diterima oleh lingkungan kita. Jadi anak-anak itu juga sama, ingin disayang dan juga ingin diterima oleh guru, ini disayang oleh gurunya dan diterima oleh lingkungan kelasnya. Next. Kemudian berdasar lainnya adalah penguasaan kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Jadi anak-anak itu senang kayak gitu guru nih. Kamu nilai uang 100 kamu pinter yang lebih selesai. Apa misalnya si Ulfa, biasanya Pak Fedi, Pak, yang ini ngambil api paling enak di sawah. Cuman anak-anak itu seperti itu butuh pengakuan awal, pengakuan atas kemampuan mereka. Hanya yang next. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kalau selama ini kita beranggapan bahwa orang tua adalah yang memilihkan pilihan anak, maka kita balik dengan pendidikan baru bahwa anak-anak itu punya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, memilih cita-citanya. Tapi apa? Kita hanya apa? Mengarahkan. Next. Kemudian kesenangan. Next. Contoh kasus Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelitahati sedang berbagi mulai salah murid di kelasnya. Agus beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Next. Contoh kasusnya, kalau Bu Ani melakukan seperti ini, apa yang berkata? Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tua yang tidak bawa bekal, maka itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus B, apabila jawaban karena dia senang kalau orang menjadi perhatikan dia, karena dia ingin caper, maka kebutuhan Agus adalah kurang cinta dan kasih sayang. Jadi kalau kapil itu ya, kapil itu kalau misalkan dia bertekad dengan temannya dengan tanya, kenapa sih kamu suka mengganggu teman? Kalau jawab, dia ingin saja, berarti dia apa? Caper, ingin cari perhatian, berarti apa? Kasih sayang. Maka tugasnya guru atau apa? Berikan perhatian lebih. Terus yang ketiga adalah jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena supaya temannya takut dan menurut pada dia, maka kebutuhannya apa? Penguasaan. Terus yang keempat adalah jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, maka itu adalah kebebasan. Jadi kalau anak itu bekal itu ditanya, Mas, kamu ingin makan apa nanti siang? Dibawakan oleh ibu, dibawakan apa? Bawa apa? Atau beli di sekolah atau tidak? Yang kelima, apa jawaban Agus adalah karena iseng dan tidak menikmati ekspresi wajah temannya, dan dia menikmati ekspresi rasa takut temannya yang kesal, maka dia butuh apa? Dia butuh kesenangan. Jadi dia apa? Butuh kesel dia apa? Kesenangan untuk mengganggu temannya. Next. Ini posisi kontrol Bapak Ibu. Sebagai penghukum, ini kita project pada diri kita. Apa kita sebagai penghukum membuat rasa bersalah teman, pemantau atau manajer? Sebagai penghukum, saya akan menentukan guru berbuat menghenti, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu sebagai posisi sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah,
berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, itu kata-kata di orang dari posisi kontrol rasa bersalah, bukan rasa bersalah. Kalau sebagai teman, bapak ibu guru ini bukan kata-kata yang bermasalah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, mungkin karena dia ada sebagai teman. Untuk sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Mungkin kafe masih 2 kali, masih 3 kali melakukan sama-sama. Nah, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira dengan posisi kita sebagai guru yang paling baik yang mana? Antara sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kemudian gurunya berkata, kalau sebagai hukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya memberontak menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian muridnya berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya pada murid melakukan mengulangi kesalahan. Itu kalau sebagai hukum. Membuat rasa bersalah, gurunya berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, hasilnya menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Jadi mereka menyembunyikan apa yang dilakukan, alasan dia melakukan itu, berbohong dan menyangkanya. Bukan saya, seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, dunia mengatakan guru dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, maafkan saya, jawab pada murid merasa rendah diri. Kalau sebagai salah teman mau ibu, guru berkata, ayolah melakukan dulu ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Akibatnya apa? Murid menjadi ketergantungan. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, dia langsung ke gurunya, guru tolong bantu aku. Terus seperti itu. Kaitan dengan dunianya, ketika guru melakukan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Sebagai pemantau, seperti itu, kemudian manajer. Sebagai manajer, guru akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu menggali apa yang dasar si anak kita yang melakukan hal tersebut. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ketika ada yang salah, guru bertanya, apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu perbaiki untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kira-kira dengan kalau ada yang salah sudah bertanya seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hari ini? Sudah atau belum? Oh, tepat, langsung ya. Terus menguatkan pribadi. Jadi dikuatkan pribadi, tidak apa-apa mas. Semua itu ya pernah melakukan kesalahan. Semua itu pernah melakukan salah. Yang penting kamu bisa memperbaiki. Apakah anak-anak kita sudah pernah kita kuatkan seperti itu? Kita semangati. Pasti ada apa kita? Tahu anak salah pasti semangati. Saya lewat. Terus boleh meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Kemudian boleh berkata bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya murid bisa mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki diri. Itu kalau sebagai manajer. Kira-kira yang paling enak, yang paling tepat kita mau berposisi sebagai apa? Penghukum, pembahasan bersalah, teman, pemantau atau manajer? Yang paling tepat apa? Yang membuat siswa kita menjadi lebih kuat lagi setelah melakukan kesalahan, artinya bisa memperbaiki diri. Masa pemantau? Sebagai apa? Manajer. Jadi dengan kita berposisi sebagai manajer, maka murid kita akan menjadi lebih kuat lagi ketika dia selalu kesalahan. Dengan apa? Kita bisa merestitusi, memperbaiki dirinya dengan kesadaran dirinya. Next. Ini segitiga restitusi paradigma baru. Ada validasi kebutuhan, ada
kadang-kadang kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Terus adakah cara lebih efektif menunjukkan apa yang membutuhkan? Ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi dia merupakan. Terus maka tanyakan keyakinan nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu menjadi orang seperti apa? Nah itu. Ini segitiga restitusi. Next. Menstabilkan identitas. Guru berkata, untuk buat anak-anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak-anak itu kalau ketika melakukan salah itu sudah merasa bahwa dirinya salah. Oh, aku salah. Tapi bagaimana kita membuat mereka dari merasa gagal itu menjadi bangkit lagi dengan semangat baru terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah seperti kamu. Bapak atau Ibu tidak pernah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-terus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu sama dengan kalau ada anak berkelahi. Apa kita selalu tanya? Siapa sih? Mau bisa? Siapa sih? Ditolong bisa. Masih ini Pak. Kalau dari hasil restitusi kan seperti pertanyaan nggak seperti itu. Saya nggak tanya siapa yang memukul atau yang belain dulu. Tapi saya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Next. Kalau validasi kebutuhan, jadi validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, atau kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, bisa kalau kata-kata buruk bagaimana? Kamu bisa menjajakan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Akhirnya apa yang penting bagi kamu? Terus kalau kamu belajar lain yang menggambar yang kamu butuhkan apa harus mengukur. Next. Terus merayakan keyakinan. Jadi anak-anak itu kalau naik dan keyakinan menjadi apa? Anak beliau kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang dasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kadang-kadang gurunya bagaimana? Nah, apabila yang kita percaya di kelas ini, misalkan ada orang yang berkelahi, terus apa dengan panggil? Apabila yang kamu langgar, yang kamu percaya kita langgar, misalkan perdamaian Pak, saya kasih saya Pak, jadi anak bisa melakukan itu. Yang kedua, yang nomor apa yang kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Mesti kan dia menjawab. Kelas yang tidak ada anak yang bertekan Pak, tidak ada yang saling bully Pak, seperti itu. Terus yang lainnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Tanya, kamu jadi orang seperti apa? Next. Nah, refleksi. Baru apa yang Bapak dan Ibu saya yang saya dapatkan dari diseminasi ini? Allah buku itu baru apa yang bisa Anda dapatkan dari diseminasi ini? Allah memanggil satu apa Bu? Tentang? Kita tidak boleh menghukum anak. Bagaimana lagi? Kita tidak boleh menghukum anak dengan fisik. Tidak boleh menghukum, berarti kita menamakan diri kita sebagai seorang manajer. Apalagi Bu? Kita tidak boleh langsung menghukum anak, tapi kita membuat kesepakatan. Berarti kalau saya mengarahkan kalau bukan itu berarti tidak langsung kalau ada masalah tidak boleh langsung dihukum. Nah, tapi apa? Kita merestitusi mereka dulu. Kita memperbaiki kesalahan dan menyadarkan mereka akan kesalahannya. Kemudian mereka secara sadar akan memperbaiki dirinya sendiri. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini mengenai makna disiplin dan motivasi disiplin? Apa Bu? Rasa apa dengan? Apakah senang? Apakah puas? Apakah gembira?
gurunya atau perasaan gurunya, cek benar katanya enggak. Ya saya senang karena bisa menambah pengetahuan saya untuk menindaklanjuti kedisiplinan. Oke. Saya merasa senang sekali karena dengan mengikuti yang telah disampaikan oleh Kak Nisa tadi, kita menjadi melek bahwa apa yang telah kita lakukan pada anak sekarang selama ini bisa lebih gimana ya Pak? Baik. Iya, bisa lebih baik lagi. Mungkin kemarin sudah baik, sekarang bisa tambah lebih baik dalam menghadapi anak. Berarti ada evaluasi dalam diri kita. Next guru. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Jadi pemaparan saya cukup sampai di sini Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan diseminasi ini. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat wawasan dari Pak Insa tadi. Saya ingin merubah paradigma saya agar saya dapat mengajar ke anak didik itu lebih bertambah dan lebih bisa mencontoh pengalaman yang diberikan oleh Bapak Insa tadi, dan anak didik kami bertambah ilmunya. Setelah saya bisa merubah segala apa yang telah saya lakukan yang lalu, bisa saya ubah ke depannya dengan lebih baik. Terima kasih. Saya mendapatkan definisi dari Pak Insa tadi. Saya bisa melakukan sebuah resolusi dalam menyelesaikan masalah